Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Reza Fahmi sebagai dosen pengantar psikologi Islam di UIN Imam Bonjol Padang. Perkenalkan, saya Amelia Putri, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Amelia Putri, selanjutnya dengan Rada Sri Antika dan Oktaviani Zahra Wulandari. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi pergantian ujian akhir semester yang berjudul Perkembangan Psikomotorik. Pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, pemateri kedua yang dibacakan oleh Rada Sri Antika, dan pemateri yang ketiga yang akan dibacakan oleh Oktaviani Zahra Wulandari. Baiklah, sebelum memasuki poin pertama, saya akan menjelaskan apa itu tentang perkembangan. Perkembangan berasal dari terjemahan kata development, yang berarti perubahan yang bersifat psikis atau mental yang berlangsung secara bertahap sepanjang masa hidupnya. Perkembangan ini merupakan salah satu proses yang dialami oleh setiap peserta didik untuk menyempurnakan fungsi psikologis yang ditunjukkan oleh kematangan organ jasmani dan kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih kompleks. Baiklah, poin pertama yaitu pengertian perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerak-gerik jasmania dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, dan kemauan dari dalam diri seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan psikomotorik adalah sesuatu yang berkenaan dengan gerak-gerik fisik yang berkaitan dengan proses mental. Dari beberapa pengertian perkembangan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa perkembangan psikomotorik adalah perubahan yang mengacu kepada karakteristik yang khas dari gejala fisik atau psikis ke arah yang lebih maju, lebih tinggi, yang berjalan secara berkesinambungan atau terus-menerus yang berasal dari proses kematangan dan pengalaman. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan psikomotorik. Poin yang kedua yaitu tahap-tahap perkembangan psikomotorik. Yang pertama, tahapan kognitif, yaitu tahapan yang ditandai dengan adanya gerak-gerik yang kaku dan lambat. Hal tersebut terjadi karena anak ataupun siswa masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan gerak-geraknya. Yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini, seseorang anak ataupun siswa membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk memikirkan tentang gerakannya. Dimulai dapat mengasosiasikan gerakan yang sedang dipelajarinya dengan gerak yang sudah dikenalinya. Yang ketiga yaitu tahap otonomi. Pada tahap ini, seorang siswa telah mencapai tingkat otonim, yang tingkat tinggi proses belajarnya sudah hampir lengkap, meskipun dia masih dapat memperbaiki gerak-gerak yang dipelajarinya. Di tahapan ini disebut tahapan otonomi, karena siswa sudah tidak memerlukan lagi kehadiran instruktur untuk melakukan gerak-gerak. Teknik yang bisa digunakan untuk mengembangkan potensi atau psikomotorik pada peserta didik diantaranya adalah model bermain atau outbound, model meniru, model kelompok, belajar dan bermain simulasi untuk meningkatkan potensi psikomotorik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Amelia Putri. 3. Karakteristik perkembangan psikomotorik. A. Perkembangan pada masa kanak-kanak ditandai oleh beberapa hal. Misalnya, dapat melompat 15 sampai 24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan, dan dapat berjingkrak. Semakin lama mereka bisa mengontrol tindakan mereka. B. Perkembangan psikomotorik pada masa remaja ditandai dengan keterampilan psikomotorik berkembangan sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan psikologi.
Kemampuan psikomotorik terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. C. Perkembangan psikomotorik pada masa dewasa merupakan puncak dari seluruh perkembangan psikomotorik. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik. Melalui latihan yang teratur dan terprogram, keterampilan psikomotorik akan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspek psikomotorik. A. Faktor internal. Pertama, sifat jasmania yang diwariskan dari orang tuanya. Anak yang ayah dan ibunya bertumbuh tinggi cenderung lebih lekas menjadi tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang bertumbuh pendek. 2. Kematangan. Secara sepintas, pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak itu diberi makanan yang bergizi tinggi, tetapi kalau saat kematangan belum sampai, pertumbuhan dan tertunda. Misalnya, anak berumur 3 bulan diberi makan yang cukup bergizi supaya pertumbuhan otot kakinya berkembang sehingga mampu untuk berjalan. Ini tidak mungkin berhasil sebelum mencapai umur lebih dari 10 bulan. B. Faktor eksternal. Pertama, kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan, pertumbuhan psikomotoriknya pasti akan terhambat. 2. Makanan. Anak yang kurang gizi, pertumbuhannya akan terlambat. Sebaliknya, yang cukup gizi, pertumbuhannya pesat. 3. Stimulasi lingkungan. Individu yang tumbuhnya sering dilatih untuk meningkatkan percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah dapat latihan sama sekali. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Radha Sri Antika. Contoh konkret pada perkembangan psikomotorik. Perkembangan fisik pada anak-anak ditandai dengan berkembangnya keterampilan motorik, baik kasar maupun halus. Sekitar usia 3 tahun, anak sudah dapat berjalan dengan baik. Dan sekitar usia 4 tahun, anak hampir menguasai cara berjalan orang dewasa. Usia 5 tahun, anak sudah terampil menggunakan kakinya untuk berjalan dengan berbagai cara, seperti maju dan mundur, cara jalan cepat dan pelan-pelan, melompat dan berjingkrak, berlari ke sana kemari, memanjat dan sebagainya, yang semuanya dilakukan dengan lebih halus dan bervariasi. Anak usia 5 tahun juga dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu secara akurat, seperti menyeimbangkan badan di atas satu kaki, menangkap bola dengan baik, melukis, menggunting, dan melipat kertas, dan sebagainya. Pemantauan perkembangan psikomotor anak penting untuk mengetahui penyimpangan secara dini, sehingga upaya keterlambatan perkembangan, upaya stimulasi, upaya penyembuhan, serta pemulihan dalam pelayanan kesehatan anak dapat dilakukan secara dini pula, dan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan oleh kita. Selanjutnya, yaitu 5 tingkatan perkembangan psikomotorik anak usia dini. Pertama, peniruan atau imitation. Peniruan merupakan suatu keterampilan untuk menirukan suatu gerakan yang telah dilihat, didengar, atau dialaminya. Jadi, kemampuan ini terjadi ketika anak mengamati suatu gerakan, di mana ia mulai memberi respon serupa dengan apa yang diamatinya. Contoh gerakan ini adalah menirukan gerakan binatang, menirukan gambar, jadi tentang suatu gerakan, dan menirukan langkah lari. Yang kedua, penggunaan konsep atau manipulation. Penggunaan konsep merupakan suatu keterampilan untuk manipulasi dalam melakukan kegiatan atau gerakan. Keterampilan manipulasi ini menekankan pada perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan gerakan-gerakan, pilihan, dan menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Contohnya adalah menjalankan mesin, menggergaji, melakukan gerakan senam, kesegaran jasmani, dan didemonstrasikan. 3. Ketelitian atau presentation. Ketelitian merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan melakukan gerakan secara teliti dan benar. Keterampilan ini sebenarnya hampir sama dengan gerakan manipulasi, tetapi dilakukan dengan kontrol yang lebih baik dan kesalahan yang lebih sedikit. Contoh gerakan ini adalah gerakan mengendarai atau menyetir mobil dengan terampil, berjalan di atas papan titian. Yang keempat,
melakukan suatu gerakan pantomim dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.